Pemirsa, kita coba kembali menghubungi Emil Elisianto Dardak, calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2. Selamat malam, Mas Emil. Selamat malam. Ya, Mas Emil, ini kan dari hasil quick count, Mas Emil dan juga Bu Khofifah unggul nih, Mas. Bagaimana Anda menanggapi? Sepertinya angkanya tuh di atas 50% semua nih, Mas. Ya, kita mensyukuri setiap tahapan yang ada, tapi kita juga menghormati bahwa angka yang kita akan menjadikan acuan utama adalah hasil penghitungan rekapitulasi suara dari TPS. Yang mana saat ini seluruh saksi yang alhamdulillah bertugas dengan sangat baik dan telah didaftarkan resmi ke KPU, telah menyetorkan datanya ke data center kami, sudah di kisaran di atas 75% data yang masuk sejauh ini dengan angka yang tidak jauh berbeda dengan hasil quick count. Nah, kita mensyukuri setiap tahapan quick count, sebagaimana waktu saat kampanye kita mensyukuri hasil survei sebagai sebuah tolok ukur lah progres langkah jalannya kita selama ini. Baik, Mas Emil, saya dengar Pak Jokowi juga tadi sempat nelpon Mas Emil. Apa saja yang disampaikan Pak Jokowi, Mas Emil? Oh iya, beliau menghubungi ke handphone Ibu Khofifah. Alhamdulillah beliau juga sebagai seseorang yang sudah pengalaman banyak ya dalam proses pemilihan ini, melihat hasil quick count beliau optimis dan menyampaikan optimisme itu kepada kami. Tentu ini suatu semangat yang luar biasa. Baik, Mas Emil, kalau kita pantau kembali mungkin di lapangan kan sekarang ada 3 pasangan calon gitu ya Mas Emil ya, ada 3 Srikandi bahkan. Apa yang membuat kemudian pasangan Mas Emil dan juga Bu Khofifah ini bisa lebih unggul dalam strategi selama kemarin kampanye, Mas? Ya, intinya kita sudah bertugas selama 5 tahun. Kami menyampaikan secara objektif apa saja menjadi tolok ukur dari kinerja pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dan memang dalam perjalanan ada beberapa tantangan ya, karena tidak selamanya masyarakat bisa sepenuhnya detail mengidentifikasi mana yang menjadi kewenangan provinsi dan kewenangan dari kabupaten kota misal. Tapi kami bersyukur bahwa melalui proses komunikasi kita bisa semakin memantapkan tentunya restu dari masyarakat Jawa Timur. Baik, Mas Emil, kalau kita lihat beberapa pengalaman gitu ya, seperti itu periode kedua, kalau misalnya Anda nanti dari hasil real count juga menang, ini kan lebih berat seperti ya periode kedua. Apa yang Anda siapkan bersama Bu Khofifah untuk menghadapi misalnya Anda menang juga melalui hasil real count selama 5 tahun ke depan, Mas? Ya, sebenarnya melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan selama 5 tahun. Ada inisiatif yang berjalan baik dan perlu diperluas. Ada juga tentunya hal-hal baru yang harus kita inisiasi. Misalnya sekarang eranya kecerdasan buatan. Kita ingin mengintegrasikan artificial intelligence ke dalam kurikulum, baik dalam pendidikan, dalam pelatihan vokasi, maupun juga dalam program ketenagakerjaan dan pendampingan UMKM seperti Millennial Job Center. Itu salah satu. Lalu ada beberapa proyek strategis yang memang harus mengalami tantangan istilahnya penyesuaian jadwal karena COVID-19. Nah, ini perlu diakselerasi lagi. Baik, tapi kalau kita lihat dari 5 tahun ke belakang, dari selama Anda dan juga Bu Khofifah memimpin, apa saja yang menjadi masalah yang belum selesai sampai sekarang, Mas Emil? Saya rasa ini bagian dari perjalanan yang berkelanjutan. Kita mensyukuri angka kemiskinan yang historis ini sekarang mencetak sejarah pertama kalinya menyentuh 1 digit. Tapi kan bukan berarti perjalanan kita berhenti di situ. Kita ingin terus menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan ekstrim, alhamdulillah, ibaratnya kalau dalam kemiskinan ini ada yang sudah ICU ya, atau sudah gawat, kondisinya harus kita tangani duluan. Alhamdulillah, penurunannya sudah mendekati 0%. Maksud saya bukan jumlah penurunan, tapi angka kemiskinan ekstrim sudah mendekati 0% saat ini, dari sebelumnya 44%. Dan ini yang tadinya kita di atas rata-rata nasional, menjadi sekarang kemiskinan kita di bawah dari rata-rata nasional. Nah, ini sebaliknya, indeks pembangunan manusia kita terus meningkat. Tadinya kita di bawah rata-rata nasional, sekarang kita sudah loncat, sudah di atasnya. Tapi kan kita nggak berhenti di situ. Kita ingin terus melanjutkan peningkatan IPM kita, penurunan kemiskinan kita. Inilah keberlanjutan, inilah yang sebenarnya kita jadikan basis utama kami untuk membantu masyarakat Jawa Timur.
Tapi ada juga masalah lain Mas Emil yang sekiranya selama ini menjadi momok di Jawa Timur terkait dengan banyaknya anak yang putus sekolah Mas Emil. Ini bagaimana Anda kemudian bersama Bu Khofifah nanti bisa mencari solusi atas permasalahan ini Mas? Kita juga harus melihat sekali lagi, makanya perjalanan kita tidak berhenti di satu titik, tapi kita terus ya, angka indeks pembangunan manusia tidak mungkin meningkat kalau angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah tidak meningkat. Jadi kebijakan kami menghilangkan iuran wajib di sekolah negeri dan memberi bantuan operasional ke sekolah swasta di jenjang SMA dan SMK. Ini terbukti secara statistik, secara kuantitatif meningkatkan lama sekolah, lama tahun bersekolah, dan juga angka partisipasi sekolah. Jadi kita boleh dikatakan di jalur yang benar, tapi kita terus tingkatkan supaya angka tersebut semakin baik dari hari ke hari. Baik, kita nantikan nanti program Mas Emil dan juga Bu Khofifah, dan juga kita nantikan hasil real count dari KPU seperti apa ya Mas ya. Terima kasih Mas Emil sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam, selamat sehat selalu. Terima kasih.